Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga untuk Pak dosen selaku dosen mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Jadi izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan tentang pola komunikasi budaya suku Baduy. Adapun kelompok kami ini dari kelas 7J, kelas malam, yang dimana anggota kelompok kami untuk yang pertama ada Dinar Permatasari dengan NIM 44221484. Kemudian ada Alvina Dian Khairunisa di NIM 4422101049. Selanjutnya ada Nauli Kursinta Manik dengan NIM 44220837, dan juga saya sendiri yaitu Suci Dirahayu dengan NIM 44221036. Untuk slide pertama di sini akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Alvina Dian. Untuk Alvina Dian dipersilakan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bahasa dan juga dialek dari suku Baduy. Suku Baduy sendiri ini menggunakan bahasa Sunda Baduy lama, ya, atau versi lama dari bahasa Sunda. Baduy dalam hanya memakai bahasa daerah dan tidak memakai bahasa Indonesia. Untuk Baduy luar sendiri, kadang mereka bisa campuran dari bahasa Sunda dan juga bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang luar maupun turis asing. Bahasa mereka jadi simbol kesederhanaan dan juga kemurnian kebudayaan itu sendiri. Untuk dialek dan cara bicaranya, mereka menggunakan logat lembut, pelan, dan juga sopan. Mereka tidak suka berbicara keras, cepat karena dianggap kurang sopan dan tidak menghormati. Nah, untuk orang luar kadang menganggap mereka kalau orang luar terkadang menganggap mereka terlalu halus ataupun tertutup. Padahal itu bentuk kehati-hatian dalam berbicara. Nah, sebaliknya, jika intonasi terlalu keras dari orang luar itu sering dianggap tidak sopan atau menyinggung oleh orang Baduy. Nah, selanjutnya ini ada ungkapan dan juga makna dalam budaya Baduy. Nah, untuk ungkapannya sendiri di sini ada gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak. Artinya gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak. Maknanya menjaga keseimbangan alam dan larangan merusak lingkungan. Yang kedua ada sarendeg, saige, sabobot, sapihanen. Artinya bersatu padu dalam beban dan tanggung jawab. Maknanya nilai gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan sosial. Dan untuk sapaan dan sopan santun di sini mereka untuk laki-laki tua mereka menggunakan kata abah, dan untuk perempuan tua yaitu ambu. Mereka menghindari kata kasar, mereka berbicara dengan nada rendah dan juga sopan. Bahasa ini mencerminkan karakter sederhana, jujur, dan menghargai orang lain. Kesimpulannya yaitu bahasa Baduy ini bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga cerminan nilai-nilai moral, kesopanan, dan juga kearifan lokal yang dijaga turun-temurun. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang gaya komunikasi suku Baduy, yang dimana gaya komunikasi suku Baduy ini lebih bersifat nonverbal dan kontekstual. Nah, dengan verbal yang sederhana, sopan, dan penuh makna, suku Baduy ini mengekspresikan pesan melalui perilaku, simbol, sikap tubuh, dan kesunyian sesuai dengan nilai adat yang menjunjung kesederhanaan dan keharmonisan alam. Boleh dilanjut? Kemudian suku Baduy ini, terutama Baduy dalam, ini tuh sangat dikenal dengan menjunjung tinggi kerukunan, harmoni, dan menghindari konflik.
Nilai-nilai ini berakar kuat pada adat dan kepercayaan Sunda Wiwitan yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan juga Sang Hyang atau bisa disebut juga Tuhan. Di sini untuk pola komunikasi suku Baduy disimpulkan menjadi 3. Jadi di suku Baduy ini menggunakan pola komunikasi lisan dan langsung. Suku Baduy ini mengandalkan komunikasi tatap muka dan lisan sebagai sarana utama interaksi. Jadi di suku Baduy ini untuk komunikasi yang digunakan ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang diturunkan seperti menjaga keselarasan dengan alam dan juga kepatuhan terhadap sistem kepercayaan Sunda Wiwitan. Nah, di suku Baduy ini mereka dilarang keras khususnya untuk Baduy dalam menggunakan teknologi atau internet. Jadi larangan ini tuh memastikan bahwa komunikasi tetap alami dan murni serta memelihara tradisi dan kemurnian budaya mereka dari luar. Namun untuk Baduy luar itu masih diberikan internet atau masih dibolehkan dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya di sini untuk suku Baduy ini sangat bergantung kepada pemimpin khususnya Puun dan juga Jaro Tangtu. Nah, apa sih Puun itu? Puun itu merupakan pemimpin spiritual dan adat tertinggi pada suku Baduy. Sedangkan Jaro Tangtu merupakan juru bicara dan penghubung komunikasi antara Puun dengan pihak luar termasuk pemerintahan. Jadi semisal ada dari gubernur atau bupati yang ingin berkomunikasi dengan suku Baduy itu melalui Jaro Tangtu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sintong. Kepada Sinta, kami silakan. Ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kekerabatan dan marga melalui dari Baduy ini ya. Untuk panggilan khusus ini, suku Baduy itu sangat menjunjung sopan santun dalam sapaan. Untuk orang tua, ini bisa dipanggil bapak atau abah. Untuk kakek dan nenek itu bisa disebut dengan aki dan nini. Sedangkan untuk paman dan bibi itu bisa disebut dengan mang dan juga bibi. Untuk sistem marga dan konsumsinya itu, suku Baduy ini tidak memiliki marga ya. Tapi suku Baduy ini hubungan kekerabatannya bersifat patrilineal. Untuk komunikasi adat harus melalui Jaro sebagai bentuk penghormatan terhadap hierarki. Untuk struktur keluarganya, di sini keluarga Baduy itu bersifat otoriter lembut, di mana seorang ayah ini adalah pengambil keputusan. Untuk komunikasinya berlangsung sederhana dan penuh hormat, yaitu namun dilakukan secara halus, penuh wibawa dan juga tidak menekan anggota keluarga lainnya. Untuk dalam kehidupan sehari-hari, seorang ayah itu dapat mengambil dan juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menentukan arah kehidupan keluarga. Dan juga bisa kita lihat mulai dari pekerjaan, pengaturan rumah tangga, serta hingga urusan adat. Meskipun begitu, keputusan yang diambil biasanya tetap mempertimbangkan kesejahteraan untuk seluruh anggota keluarganya. Dan juga untuk ibu ya, peran ibu itu dalam keluarga Baduy juga sangat penting. Ibu menjadi pengatur urusan rumah tangga seperti memasak, menenun kain, mendidik anak-anak agar tumbuh sesuai dengan nilai-nilai adat. Ibu juga menanamkan sikap yang sopan, rajin, dan juga membantu kita untuk lebih juga ditampilkan ya bahwa anak-anak diajarkan untuk patuh dan tidak berbicara keras kepada orang tua. Mereka itu belajar menghormati orang yang lebih tua dan menjaga kesopanan dalam berbicara atau melalui tindakan. Untuk komunikasi dalam keluarga Baduy ini itu berlangsung secara sederhana dan penuh rasa hormat tanpa suara keras atau perdebatan. Unsur budaya materialnya bisa kita lihat ya. Di sini ada gambar dari rumah adat suku Baduy, bisa disebut dengan yang namanya Sulah Nyan
ini untuk rumah suku Baduy ini dibangun dari kayu, bambu, atapnya itu terbuat dari itu pipa. Nah, Baduy ini itu berbeda agar selaras dengan alam. Nah, itu dilakukan dengan gotong royong, dengan aturan adat yang kuat, yang di sini bukan hanya membentuk kerjasama, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi sosial yang memperkuat rasa kebersamaan dan juga solidaritas antar warga. Nah, selain itu, untuk Baduy ya, dalam pakaian itu bisa kita lihat di sini pakaiannya itu warna putih polos. Artinya melambangkan kesucian dan juga ketaatan terhadap adat. Nah, untuk Baduy luar, pakaiannya itu berwarna hitam atau biru gelap. Nah, artinya itu dia menunjukkan keterbukaan yang lebih dibanding Baduy dalam. Untuk kain itu biasanya dibuat dari kain tenun, hasil buatan tangan sendiri, dengan motif sederhana tanpa tambahan ornamen atau warna yang mencolok. Hal ini biasanya filosofi hidup masyarakat Baduy, untuk Baduy yang menjunjung tinggi kesejahteraan, kerja keras, dan juga kejujuran. Boleh di next, selanjutnya bisa dilanjut oleh teman kita yaitu Dinvi. Baik, di sini selanjutnya ada unsur budaya non-material suku Baduy. Materi adalah segala bentuk kebudayaan yang tidak berwujud fisik, tetapi hidup dalam pikiran, nilai, dan perilaku masyarakat. Contohnya sistem kepercayaan, adat istiadat, bahasa, norma, nilai, dan kesenian. Pada suku Baduy, nilai-nilai non-material menjadi pedoman utama kehidupan. Semua aturan dan perilaku masyarakat berlandaskan pikukuh karuhun atau ajaran leluhur. Budaya ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Maknanya, menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta sebagai dasar hidup, sederhana dan bersih dari pengaruh luar. Next. Sunda Wiwitan berarti asal dari Sunda atau ajaran pertama orang Sunda. Kepercayaan ini diyakini sudah ada jauh sebelum agama besar masuk ke Nusantara. Pokok ajarannya menyembah Sang Kersa, yang berarti Yang Maha Kuasa. Tidak memiliki kitab suci tertulis. Ajarannya disampaikan lewat lisan dan adat. Menjaga keseimbangan alam, Tritangtu di Buana. Yang pertama, Buana Nyungcung, alam atas, Buana Panca Tengah, alam manusia, Buana Larang, alam bawah. Tujuan hidupnya adalah menjalankan hidup sesuai alam dan menjauhi hal yang merusak keseimbangan. Maknanya, Sunda Wiwitan menekankan pentingnya kesederhanaan, kejujuran, dan ketulusan sebagai bentuk ibadah kepada Sang Yang Kersa. Next. Selanjutnya ada sistem kekerabatan dan garis keturunan. Suku Baduy menganut sistem patrilineal atau garis keturunan dari ayah. Posisi laki-laki lebih dominan dalam adat, menjadi pemimpin dan penjaga aturan. Anak laki-laki sulung biasanya dipersiapkan menjadi puun atau kepala adat. Tugas perempuan lebih banyak di rumah, seperti menenun dan mengurus keluarga. Struktur sosialnya, Baduy dalam memegang adat paling ketat, Baduy luar lebih terbuka terhadap dunia luar. Maknanya menunjukkan nilai kepemimpinan, tanggung jawab, dan keteraturan sosial. Cerita rakyat dan legenda asal-usul suku Baduy. Jadi asal-usulnya itu menurut legenda, orang Baduy berasal dari keturunan Prabu Pucuk Umum, raja kerajaan Sunda yang terakhir. Setelah kerajaannya runtuh, beliau dan pengikutnya mengasingkan diri ke pedalaman Banten agar tetap bisa menjalankan ajaran Sunda Wiwitan. Mereka hidup tertutup untuk mempertahankan kemurnian adat. Nilai dalam legenda mengajarkan tentang kesetiaan pada ajaran leluhur, menjadi alasan mengapa suku Baduy menolak pengaruh modernisasi.
Maknanya, legenda ini memperkuat identitas dan kebanggaan mereka sebagai pewaris Sunda asli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Alvina. Oke, selanjutnya ada kesenian dari Baduy itu sendiri. Untuk lagu dan musik, adat Baduy ini memiliki tembang dan juga atau kidung adat. Biasanya dinyanyikan pada saat upacara adat, panen ataupun tasyakuran. Nah, di sini kami mencontohkan lagu adat dari Baduy itu berjudul Cilada dan juga Angklung Buhun. Untuk tembang Cilada sendiri, ini lagu memiliki penuh doa dan sangka atas, juga mengandung pesan moral agar manusia tidak sombong dan selalu rendah hati. Nah, lagu kedua itu tembang Angklung Buhun. Ini biasanya dinyanyikan bersama iringan angklung buhun atau angklung kuno, juga dipentaskan pada saat serent tahun atau upacara panen. Lagu dan musiknya dianggap suci dan tidak boleh dimainkan sembarangan. Nah, untuk makna dan lagu dan musik sendiri, ini sebagai penyampaian doa, rasa syukur, dan pendidikan moral. Berikan nilai gotong royong dan kebersamaan antar warga. Baik, untuk selanjutnya di sini ada norma dan aturan adat pada suku Baduy, yang dimana dalam suku Baduy ini ada Pikuku Karuhun, yaitu hukum adat tertinggi yang harus ditaati seluruh warga. Nah, jadi Pikuku Karuhun ini berisi tentang larangan dan perintah untuk menjaga keharmonisan dengan alam. Kemudian di sini ada beberapa aturan utama. Yang pertama ada dilarang menggunakan kendaraan atau alat modern. Selanjutnya yang kedua tidak boleh menebang pohon sembarangan. Selanjutnya ada tidak boleh menikah dengan orang luar. Keempat ini ada tidak boleh menggunakan sabun dan juga bahan kimia di sungai, karena ini bisa berpotensi adanya limbah pada aliran sungai. Selanjutnya yang terakhir ini ada tidak boleh mengubah bentuk tanah seperti membuat sawah berteras. Jadi untuk tujuan aturan-aturan tadi itu bertujuan untuk menjaga kesucian, kesederhanaan, dan juga keseimbangan lingkungan. Untuk maknanya pun yaitu hidup harus mengikuti alam, bukan melawan alam. Boleh dilanjut? Kemudian di sini ada hubungan budaya non material dan juga material. Di sini ada aspek non material. Jadi untuk aspek non material ini, yang pertama ada kepercayaan Sunda Wiwitan. Jadi suku Baduy ini mempunyai kepercayaan Sunda Wiwitan. Kemudian ada Pikukuh Karuhun yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada sistem patrinial dan juga kesenian dan lagu adat. Kemudian untuk untuk wujud materialnya itu di suku Baduy yaitu dalam rumahnya itu menggunakan bambu dan juga atap ijuk. Untuk pakaiannya itu suku Baduy itu ada putih polos dan juga biru batik. Namun di sini tidak dituliskan, dan di sini ada tata letak kampungnya dan alat musik bambu yang yaitu angklung buhun. Adapun makna dan hubungan yang sudah dijelaskan yaitu untuk balahan alami melambangkan keselarasan dengan alam. Selanjutnya untuk simbol kesucian, kejujuran, dan juga kesederhanaan. Di sini ada rumah kepala adat di tengah melambangkan kepemimpinan, dan juga untuk ekspresi rasa syukur kepada Sang Hyang Kersa. Jadi maknanya yaitu budaya non material menjadi jiwa yang membentuk budaya material suku Baduy. Selanjutnya di sini bisa dijelaskan oleh Saudara Sinta. Ya, di sini saya akan
menjelaskan mengenai nilai-nilai kehidupan dalam budaya suku Baduy. Di sini nilai-nilainya ada kesederhanaan, artinya hidup tanpa kemewahan. Lalu yang kedua ada yang namanya dengan nilai-nilai kejujuran, yaitu berbicara apa adanya, tidak boleh berbohong. Dan yang ketiga yang namanya gotong royong, yaitu kerja bersama saat membangun rumah atau bertani. Yang keempat ada yang namanya ketaatan pada adat, yaitu semua keputusan diatur oleh puun, yaitu dengan kepala adat. Yang kelima ada yang namanya cinta alam, artinya itu menjaga hutan, tanah, dan air sebagai warisan leluhur. Maknanya dari nilai-nilai kehidupan dalam budaya Baduy ini, yaitu nilai-nilai ini menjadi pedoman moral yang menuntun kehidupan. Dan untuk budaya non-material, suku Baduy ini meliputi kepercayaan, adat, norma, lagu, legenda, dan juga nilai kehidupan. Semua unsur itu berpadu dalam kehidupan sehari-hari mereka yang sederhana, namun itu semua penuh dengan makna. Untuk inti ajaran Baduy itu, hirup kudu hade, ulah ngaruksak alam, ulah ngalanggar adat. Artinya, hidup itu harus baik, jangan sampai kita merusak alam, dan juga jangan melanggar adat. Nah, ini untuk kesimpulan dari suku Baduy ini, dari yang sudah diterangkan oleh kita semua. Suku Baduy ini memiliki cara komunikasi dan juga budaya yang mencerminkan kesederhanaan, ketertiban, dan juga ketaatan pada adat. Mereka semua, yaitu suku Baduy ini, menggunakan bahasa Sunda dengan logat halus, menjaga sopan santun dalam gerak tubuh, serta mengutamakan harmoni dan juga penghormatan dalam berbicara. Untuk sistem kekerabatannya itu sangat kuat serta adat yang ketat, membentuk pola komunikasi yang tertib dan juga penuh dengan hormat. Baik budaya material maupun budaya non-materialnya itu menunjukkan kehidupan yang selaras dengan alam dan juga nilai-nilai leluhurnya. Terima kasih. Baik, jadi berikut adalah presentasi dari kelompok kami tentang suku Baduy. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian dalam kalimatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.